Sekarang Karang Taruna sekarang berteriak ini di Bungur Sari ingin minta pertanggungjawaban daripada pelaku, meminta kepada Bapak Kapolres Kota Tasikmalaya agar menindaklanjuti korban yang meninggal di Galian C di Bungur Sari dan yang mengakibatkan jatuhnya korban bahkan sampai meninggal dunia itu bisa di penjara 5 sampai 10 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Baraya Kabar Priangan. Kembali lagi bersama kami podcast Kabar Priangan. Kembali dengan saya Karina Agustina. Yang hari ini kita kedatangan tamu Bapak Mugni selaku Ketua Umum LPLHI Penyelamat Lingkungan Hidup Indonesia. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Sehat. Ya. Begini Pak, saya beberapa hari ini sempat mendengar, membaca dan melihat dari beberapa media sosial, bisa dikatakan kecelakaan. Bahwasanya di sana telah memakan korban jiwa ber 8 tahun pada bekas galian C itu loh Pak. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal tersebut? Jadi memang ini lagi ramai dibicarakan di Kota Tasikmalaya terkait ada meninggalnya salah seorang bocah putri ya kalau nggak salah perempuan di Kecamatan Bungur Sari. Nah di bekas ex Galian C di Kecamatan Bungur Sari. Di lokasi tersebut yang saya belum ketahui, cuma baru info bahwa lokasi tersebut adalah salah satu pengusaha juga besar juga di situ, Galian C ya, pengusaha besar juga yang melakukan kegiatan di lokasi tersebut dan pemiliknya saya tidak bisa sebutkan namanya. Di sini jelas kalau sudah ada memakan korban, ada yang harus ditindaklanjuti. Nah, karena korban ini sudah betul-betul harus menjadi perhatian dari para aparat penegak hukum, gitu. Jangan hanya tabrak lari saja, ataupun jangan hanya tabrakan yang diperhatikan kan, ataupun pembunuhan yang jadi skala prioritas dan juga. Tapi kalau ada di kegiatan industri pertambangan memakan korban, ini juga Kapolres juga Polri dalam sini penegakan hukum Kepolisian Republik Indonesia Resort Kota Tasikmalaya juga harus segera merespon terhadap kejadian ini. Apa yang harus direspon? Satu, yaitu mengklarifikasi dan memanggil pihak-pihak pelaku usaha. Siapa pemilik ini kan? Siapa pemiliknya? Dan mungkin dimintai pertanggungjawabannya seperti apa? Mungkin itu satu bantuan hukum yang diberikan dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat yang secara notabene telah menjadi korban kan? Seperti itu. Jadi ini kemana kan? Hanya di polis lain saja, tapi tidak ada tindak lanjut terkait penegakan hukum. Padahal ini sudah jelas ada tindak pidana. Oh, untuk kejadian ini sudah masuk pada tindak pidana ya Pak? Untuk tindak pidana ini apakah siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah pelaku usahanya apa? Nah, kalau kita berbicara pidana lingkungan hidup di sini ada dua unsur, ada unsur yang harus dipenuhi. Satu, yang boleh si penggugat berarti ada gugatan masyarakat dalam Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Itu ada hak gugat masyarakat, ada hak gugat organisasi. Nah, kami di sini selaku aktivis, kalau masyarakat di sana tidak melakukan class action, mungkin kami yang akan melakukan gugatan pidananya kepada pengusaha yang melakukan penggalian. Karena jelas
sesuai ADRT dan sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung, kami punya hak gugat seperti itu. Karena organisasi yang bergerak di bidang lingkungan hidup, ADRT-nya bergerak di bidang lingkungan hidup, dan juga dalam melaksanakan kerjanya lebih dari 2 tahun, itu syarat-syarat untuk melakukan gugatan seperti itu. Nah, yang jadi masalah sejauh mana Bapak Kapolres di sini ya menindaklanjuti ini? Apakah kita tidak tahu kan Kapolres sudah manggil yang bersangkutan atau tidak? Apakah ini kelasnya kalau sudah memakan korban di Galian C ini hanya kelasnya Kapolsek atau Kapolres yang manggil? Kan? Nah, masa di Kapolsek aja kan gitu. Pembunuhan aja Kapolres tahu kan gitu. Gitu. Nah, ini terjadi korban di kegiatan industri Galian C, apalagi kalau ilegal. Kan? Siapa tahu kalau ini ilegal, si pemiliknya ini ilegal, kan harus ditindaklanjuti. Nah, memang di sini ada kendala terkait regulasi. Ada kendala terkait regulasi. Sejak tahun 2014 itu di peraturan Minerba ini, dalam undang-undang yang baru ini semuanya udah dipindahkan. Ya, udah dipindahkan ke kebijakan Galian C itu untuk pengawasan, pengontrolan, perizinannya udah pindah ke provinsi. Begitupun penegakan hukumnya kan, begitupun penegakan hukumnya ada di provinsi gitu untuk penegakan hukumnya. Tapi kalau misalnya di kepolisian di sini, karena apa? Di sini tidak ada polisi lingkungan hidup. Kita di tidak ada. Tasik sendiri belum ada ya polisi lingkungan hidup? Belum ada unit yang yang memiliki unit khusus yang membidangi bidang lingkungan hidup. Sumdaling disebutnya, kalau di Polda itu Sumdaling, sumber daya alam dan lingkungan. Nah, kalau seperti kejadian ini terjadi di kegiatan sumber daya alam illegal mining kan, apalagi kalau resmi mau tidak resmi harus dipanggil dong kan, gitu, seperti itu. Nah, harus dipanggil dong kalau udah makan korban. Ini kegiatannya di dalam pengelolaan sumber daya alam dari kegiatan industri Galian C kan. Nah, gitu. Berbicara mengenai Sumdaling itu ya Pak ya, untuk perusahaan yang legal. Berarti kan sudah ada pengawasannya sendiri ya Pak ya. Nah, kalau unit Sumdaling ini di kota-kota besar sudah ada. Bekasi, Kerawang, itu sudah ada. Yang banyak kegiatan-kegiatan industri, apalagi kawasan industri itu udah pasti ada. Nah, ini kalau hemat saya sudah sepantasnya, sudah selayaknya di kota besar di Priangan Timur, sekelas kota Tasikmalaya yang sudah menjamur kegiatan industrinya, ya, apalagi banyak pencemaran lingkungan, Sungai Ciwulan juga udah tercemar kan. Nah, dari kegiatan-kegiatan hulu dari hilir terkait ini pembuangan limbah cairnya, limbah kimianya dan lain-lain. Ini tidak ada tindakan. Semakin tidak ada tindak lanjut. Iya, karena kita masyarakat aktivis lingkungan hidup juga mau melakukan laporan gugatan juga bingung ke unit mana, kan nggak mungkin ke Tipikor, ya nggak? Iya. Tipikor. Kalau kita ke Tipikor bukan domainnya, kan? Juga ke Pidsus nggak masuk, gitu kan? Itu harus ada karena apa? Kenapa? Setiap kasus lingkungan hidup yang ada di kota Tasikmalaya tidak pernah sampai ke meja pengadilan, meja hijau. Dan tidak pernah, belum ada sejak lahirnya kota Tasik, kami cek di register pengadilan negeri ini, ada vonis denda lingkungan hidup. Mungkin hanya satu, itu pun oleh satu Satpol PP yang majunya. Itu pun hanya gara-gara jarum suntik, ya. Jarum suntik dibuang, Satpol PP yang menggugat, gitu. Karena ada satu puskesmas yang membuang sampahnya, limbah B3-nya nggak benar, akhirnya temuannya Satpol PP baru 1 kali kan, seperti itu. Tapi di kepolisian melalui jalur ini, form ini tidak ada. Beda. Karena apa? Tidak adanya polisi lingkungan hidup. Terus kedua, hakim yang mengetuk palu, ya, untuk mengetuk palu lingkungan hidup itu juga hakim yang harus mengantongi uji kompetensi, udah betul-betul sertifikat lingkungan hidup,
memiliki sertifikat lingkungan hidup, sertifikasi lingkungan hidup. Ada nggak, pertanyaan saya di sini, hakim yang bersertifikasi lingkungan hidup di sini belum ada di Kota Tasikmalaya, kota sebesar ini. Sampai saat ini belum Sampai ada. saat ini, padahal galian C terbesar ini di kita, ya kan? Terus juga industri pabrik juga banyak di kita di sini. Pencemaran lingkungan juga udah banyak Sudah di sini. Ya, nanti kita industri-industri menjamur di sini. Kita mau kemana gitu? Kalau ini peraturan Mahkamah Agung tadi nomor 1 tahun 2013 tadi mengharuskan hakim yang memutuskan ini harus hakim lingkungan hidup yang mempunyai sertifikat, kan kita kebingungan itu nanti. Kepolisian juga mau datang ke sana, sedangkan wajib registrasi kasus lingkungan hidup itu terregistrasi gitu. Jadi harus ada. Nah, jadi mulai dari tadi kendala-kendala tadi ini kami meminta kepada Bapak Kapolres Kota Tasikmalaya di sini, Resort Kota Tasikmalaya, agar menambah unitnya gitu, unit sumber daya alam dan lingkungan gitu, sehingga ada korban-korban dari lingkungan hidup, korban-korban akibat pencemaran dan lain-lain. Itu kan kami bisa mengadu sebagai aktivis lingkungan hidup. Itu kami bisa membuat laporan resmi dengan laporan polisi yang resmi sehingga masuk ke pidana lingkungan. Mungkin kalau class action ya perdata kami masih bisa kan gitu. Masih bisa, tapi pidananya nggak bisa seperti itu. Karena mungkin ini menyangkut menghilangkan satu nyawa ya Pak, yang menjadi masuk tindak pidana juga. Nah, untuk yang bertanggung jawab itu seharusnya itu dari pihak perusahaannya. Perusahaan ini dipanggil oleh kepolisian setempat. Karena sudah memakan korban di TKP-nya di wilayah Resort Kota Tasikmalaya. Ya seharusnya Pak Kapolres ini yang manggil kan, mengundang ini bagaimana pertanggungjawabannya kan, seperti itu. Sekarang ke Karang Taruna sekarang berteriak ini di Bungur Sari ingin minta pertanggungjawaban daripada pelaku. Sementara si pelaku ini kan diam-diam aja, adem-adem aja sampai sekarang kan gitu. Karena mungkin dari kekurangannya tersebut, dari bahwa di Kota Tasik itu tidak ada sumdalingnya itu. Iya, bukan hanya itu saja, mungkin faktor daripada bukan masalah sumdaling aja, masyarakat di sini juga belum paham terkait hukum lingkungan. Yang si korban ini juga nggak paham. Coba kalau ditabrak mungkin dia bisa lapor kan? Iya. Iya kan? Coba kalau ditabrak keserempet mobil mungkin dia bisa lapor nih karena kecelakaan lantas. Karena kecelakaan lantas ya. Tapi ini kegiatan industri yang sudah memakan korban kan, udah masuk ke dalam kolam, lalu meninggal. Nah, ini jelas masyarakat ini tidak tahu, oh ini kecelakaan, hanya musibah lah. Musibah menimpa korban. Menimpa korban. Tapi dari aspek lingkungan ini sudah jelas galian ini diakibatkan oleh kegiatan industri. Sudah masuk tindak pidana hukum. Masuk. Ya, ini apalagi kalau dia tidak mengantongi izin di lokasi itu. Kan gitu, tidak mengantongi izin galian secara ilegal. Mungkin Kapolres bisa mengundang dari pihak provinsi atau mungkin ini dilimpahkan ke Polda Jabar seperti itu. Dari seorang pengusaha, perusahaan yang sudah menggali, menambang di situ, tapi tanpa maksudnya tuh ditinggalkan begitu saja gitu. Ya, ini kan apakah itu maksudnya dari awal itu tidak ada perjanjian untuk dari warga setempatnya, kayak misalkan dari perusahaan dan keluarga setempat tuh akan membuat perjanjian kayak akan ditutup kembali kah atau bagaimana gitu, supaya tidak terjadi hal seperti itu memakan korban gitu. Jadi sebenarnya sudah ada dalam peraturan Minerba itu reklamasi terkait kegiatan penggalian ini ya, kegiatan mining yang ada di sini ini dianjurkan untuk melakukan reklamasi. Nah, kalau reklamasi ini dilakukan dengan baik, kalau ada kolam mungkin direklamasi ya yang baik. Nah, direklamasi kalau mau dia bikin tempat wisata ya adakan pagar yang baik kan, seperti itu. Mungkin seperti contoh di Kerawang ada sampai bekas galian mereka masih bikin lomba dayung kan, bikin untuk kegiatan lomba dayung di situ, untuk sarana dayung tingkat nasional juga kan dipakai di sana. Tapi kalau ini anak disuruh renang nggak bisa renang, nggak ada pagar, gimana mau reklamasinya seperti apa, dibiarkan begitu aja kan?
Nah, jadi reklamasi ini juga tidak semua pengusaha ini juga sadar. Mereka hanya mengambil keuntungan dari sumber daya alam yang ada di kota Tasikmalaya dengan potensi 1000 bukit, dengan juga masyarakat ini juga kendalanya yang mereka ingin butuh untuk pendapatan sehari-hari. Ya ini satu kewajaran buat saya kalau mereka lihat masyarakat juga butuh kan pendapatan, sehingga dilematis bagi masyarakat kota di Tasikmalaya yang memiliki bukit-bukit kecil, ya, daripada tidak ada, ya lebih baik dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Satu truk dapat sekian, tanpa disadari bahwa nanti sekian tahun ke depan anak cucunya akan mendapatkan akibatnya seperti ini. Nah, jadi kalau kita berbicara lingkungan hidup, dampaknya ini nanti akan ke anak cucu kita jangka panjang, akan berdampak kepada generasi penerus kita seperti itu kalau reklamasi tidak dilakukan dengan baik. Intinya di sini penegakan hukum lingkungan hidup harus betul ditegakkan di Kota Tasikmalaya, dan minta Bapak Kapolres, saya selaku Ketua Umum Lembaga Penyelamat Lingkungan Hidup Indonesia meminta kepada Bapak Kapolres Kota Tasikmalaya agar menindaklanjuti korban yang meninggal di Galian C di Bungur Sari, dan memanggil pelaku usahanya, gitu, memanggil pelaku usaha yang bertanggung jawab atas meninggalnya ini, karena masyarakat ketidaktahuannya tadi yang saya katakan, oh ini mungkin karena kelalaian, karena ya takdir kan, tapi kan sudah makan nyawa di korban di situ di bekas galian tadi. Jadi hadirkan juga polisi lingkungan hidup agar ini penegakan hukum lingkungan hidup jelas ya, gitu. Di sini pabrik-pabrik di pinggir sungai dibiarkan buang aja gitu aja kan. Kita mau uji lab juga kalau memenuhi parameter, tidak memenuhi standar baku mutu, kami bisa berkoordinasi, mungkin kami bisa melaporkan ini kepada pihak yang memang sudah unitnya tersedia. Iya, unitnya tersedia, mungkin laporan kami bisa masuk tiap hari seperti. Nah, mungkin ya karena sudah jelas di kita itu tidak ada sumdaling ya Pak ya. Iya. Terus bicara mengenai pihak korban ya Pak ya, apa yang harus pihak korban lakukan gitu, istilahnya menuntut keadilannya gitu, karena merasa itu bukan hanya sekedar kecelakaan yang dikatakan takdir gitu ya Pak ya. Karena itu kan kecelakaan dari kelalaian pengusaha telah melakukan tidak melakukan reklamasi dengan baik. Tidak melakukan reklamasi dengan baik. Melakukan reklamasi. Apakah apa yang harus dilakukan dari pihak keluarga atau selaku penuntut lah Pak gitu? Karena di kita kan tidak ada sumdaling. Apakah bisa ditindaklanjuti apa gimana? Sepengetahuan saya di sini ya, keluarga korban ini tidak menindaklanjuti gitu, tapi ada riak dari Karang Taruna masih ingin untuk permasalahan ini ditindaklanjuti ya. Tapi di sini kami sebagai aktivis lingkungan, mungkin setelah wawancara ini juga kami akan tindaklanjuti ke Polda Jabar. Kami akan tindaklanjuti laporannya secara resmi kepada Polda Jabar, kepolisian unit Sumdaling yang ada di sana gitu. Jadi langsung ke Polda, tidak melalui Tasik kota dulu gitu. Iya, karena tidak ada tadi unit Sumdalingnya, ya kita bingung kan penegakannya gitu. Karena untuk galian C-nya tadi itu seperti itu. Gitu. Tapi kalau misalnya dikatakan pidana umum ya nggak bisa juga karena kelalaian anak kan, seperti itu, bermain di lingkungan yang tidak seharusnya. Ini karena kesalahannya nggak dijaga anaknya kan, pengawasan gitu. orang tua juga padahal tanpa disadari di situ masuknya ke galian reklamasi, galian yang tidak direklamasi gitu, yang seharusnya menjadi tanggung jawab si pelaku usaha gitu. Coba kalau Bapak adik ini ya buka gali kolam sumur nggak ditutup, kaget ada tetangga masuk, yang disalahin siapa? Saya ya, yang menggali. Lo kenapa diam-diam aja kan di sini? Kan gitu. Seperti itu mungkin. Jadi untuk saat ini belum ada tindak lanjuti dari pihak pengusahanya mungkin ya? Nggak ada ini. Sampai sekarang nggak ada tindak lanjutnya. Gitu. Jadi ini pihak Polres juga harus menjadi masukan dan motivasi. Masukan dari saya ini pada Pak Kapolres hanya itu. Hadirkan polisi lingkungan hidup. Jadi kalau ada yang buang sampah sembarangan, satu kantong kasih kan. Kalau ada buang sampah tidak jelas, kasih
sanksi pidananya kan gitu. Buang rokok aja ada sanksinya, dendanya gitu. Untuk sanksi pidana sendiri kepada pelaku pengusahanya itu bagaimana ya Pak? Nah, dalam setelah kejadian seperti ini. Ya, itu dalam Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, barang siapa yang melakukan kegiatan usaha tanpa mengantongi izin lingkungan, ya, terus itu kegiatan terus atau pencemaran lingkungan yang mengakibatkan jatuhnya korban bahkan sampai meninggal dunia, itu bisa di penjara 5 sampai 10 tahun dan sanksi dendanya 5 sampai 10 miliar. Itu dalam Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pertanyaan saya, pelaku usaha ini mengantongi izin atau tidak? Terus kedua, ada korban atau tidak? Sekalipun ada izin, tapi sudah memakan korban akibat kelalaian, sengaja maupun tidak disengaja, itu sudah masuk tindak pidana. Masuk pidana dalam kegiatan lokasi tersebut, dalam kegiatan. Apalagi galian C itu udah jelas industri, itu udah jelas. Nah, ini jangan tutup mata dong Pak Kapolres kan gitu. Harus buka mata lah lebar-lebar bahwa ini kita Tasik ini darurat lingkungan gitu kan. Udah darurat sampah, darurat galian C. Industri. Nah, ini jangan sampai gini nanti gunungnya hilang. 1000 bukit yang dikenal kota 1000 bukit, 10.000 bukit. Habis muncul lagi ini masalah 1000 bukit sampah kecil-kecil di TPS liar gitu. Jadi jangan sampai juga bukit kita hilang, penegakan hukumnya nggak ada, penegakan hukum sampahnya juga nggak ada, seperti itu. Seperti itu ya Pak ya. Ya. Mungkin untuk sesi kali ini kita sudahi sampai di sini saja. Mungkin ada pesan atau kata-kata yang mungkin Bapak ingin sampaikan? Baik, saya hanya menyampaikan ada beberapa masukan kepada Bapak Kapolres Kota Tasikmalaya agar memperhatikan kasus terkait meninggalnya seorang gadis yang meninggal di Galian C di Kecamatan Bungursari beberapa waktu ini, agar segera ditindaklanjuti. Kalau misalnya ini tidak diundang pelaku usahanya untuk dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan amanat Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mungkin kami dari Lembaga Penyelamat Lingkungan Hidup Indonesia, Kawasan Laut, Hutan, dan Industri akan melaporkan pelaku usahanya kepada pihak Polda Jabar, karena di sana sudah jelas ada ini unit-unit sumdalingnya, dan kami juga meminta dengan hormat kepada Bapak Kapolres Kota Tasikmalaya agar menghadirkan juga polisi lingkungan hidup atau minimal unit khusus untuk menangani lingkungan hidup, yaitu unit sumdaling, sumber daya alam dan lingkungan, agar dapat menjembatani beberapa permasalahan-permasalahan lingkungan yang selama ini menjadi buah bibir di Kota Tasikmalaya, sehingga Kota Tasikmalaya ini bersih daripada perusakan dan pencemaran lingkungan. Kami bisa bersandar dan bisa melaporkan permasalahan-permasalahan ini kepada pihak Polres Kota Tasikmalaya. Mungkin hanya itu dari saya kepada Bapak Kapolres Kota Tasikmalaya. Sekian dari podcast kita kali ini. Mudah-mudahan ada banyak manfaat untuk para baraya kabar priangan sekalian. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.